Siap, Pak. Silakan Pak Roy, waktu dan Sudah terlihat ya. Oke, kalau gitu saya mulai. Jadi kita tadi sudah sempat berkenalan sebentar ya mengenai siapa itu kami. Jadi kami dari Relogika manajemen konsultan. Jadi konsultan teknis tapi bukan teknis, melainkan mengenai manajemen teknis gitu ya. Jadi manajemen organisasi yang berkecimpung di teknis, kami menggunakan metodologi-metodologi kelas dunia untuk kita coba assist klien-klien kami di Indonesia. Agenda kita hari ini hanya simple, 3 dalam 20 menit kita mencoba untuk melihat yang namanya maintenance itu apa sih, dan objektifnya apa, dan anatomi dari sebuah manajemen maintenance atau pengelolaan kegiatan pemeliharaan itu apa isinya. Lalu kita melihat bagaimana yang bisa kita lakukan untuk memastikan improvement atau inovasi yang akan kita bicarakan selama 3 minggu ke depan ini bisa benar-benar beneficial untuk kita ya. Itu simpelnya. Sekarang kita masuk dulu mengenai yang namanya maintenance. Apa itu maintenance? Pemeliharaan katanya. Jadi kalau definisinya, kalau ke Google, itu maka kita lihat maintenance itu katanya adalah untuk dapat menyebabkan meneruskan. Jadi supaya kita punya kondisi dapat tetap seperti sedia adanya, gitu ya. Nah, di dalam konteks kita, kalau kita punya equipment atau aset, intinya adalah begini. Aset kita itu datang dengan functional capability ada 2. Yang pertama adalah yang kita bilang minimum performance requirement dari user atau dari sistem. Apa yang diinginkan ketika kita beli sebuah truk dengan kapasitas sekian, gitu ya. Maka kita tentunya mempunyai limit mengenai apa yang dia waktu datang bisa lakukan. Misalnya kita beli untuk planningnya 280 ton, mungkin built-in capability-nya sebenarnya 320 ton. Baiknya sih dijalankan 280 ton atau 320 ton. Baiknya 280 ton, tapi kita tahu di operasi seperti apa ya. Kadang-kadang naik ke atas. Nah, jadi overtime yang namanya deteriorasi ini pasti terjadi untuk kita punya truk. Jadi yang namanya kegiatan maintenance itu hanya satu, yaitu kegiatan yang digunakan untuk menaikkan minimum performance requirement ini. Untuk menaikkan kita punya kapabilitas yang sudah mentok ke minimum performance requirement, dan kalau turun ke bawah lagi kita sebut gagal, naik kembali menjadi built-in capacity. Jadi itulah kegiatan maintenance. Jadi dalam hal ini adalah kegiatan untuk memastikan yang kita punya physical asset dapat terus-menerus melakukan apa yang diinginkan oleh usernya. Gitu ya, itu kegiatan maintenance. Nah, objektifnya simple. Cita-citanya kita itu adalah maunya nih, awalnya idenya adalah saya punya PM setiap mungkin 250 gitu ya. Saya mau shutdown, saya bereskan semua yang bisa gagal, lalu aman. Tapi apa daya, kadang-kadang yang PM-nya katanya cuma 8 jam, ini juga molor, betul ya, di tempat lain mungkin ya, bukan di Buma tentunya. Kemudian kita lihat, wah ada extension. Tapi semoga dengan extended ini kita mengerjakan backlog, aman. Tapi seringkali juga kita diganggu sama yang namanya breakdowns gara-gara equipment failures di tengah-tengah. Jadi pertanyaannya apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa sih yang harus kita lakukan supaya breakdowns ini tidak terjadi dan aman? Sebenarnya simpel ya. Satu, yang pertama kali yang ingin kita lakukan adalah kontrol breakdown-nya, sehingga apa yang mau terjadi di gagalan situ di-handle ketika kita PM, gitu ya, ketika di awal. Nah, di sini namanya kita berusaha untuk kontrol breakdown failures. Ini biasanya berkisar antara permasalahan reliability. Maka di sini disebut reliability management. Manajemen cara mengontrol kegagalan yang breakdown ini. Yang kedua, kalau sudah bisa, baru kita coba untuk mengurangi yang kita janji sama operation downtime cuma 8 jam, jangan sampai 12 jam. Jadi kita berusaha mengkontrol maintenance work. Gitu ya. Jadi intinya ini 2, control breakdown failures dan control maintenance work. Kadang-kadang ngomongnya gampang ya, tapi gimana sih caranya? Gitu kan? Nah, kalau kita lihat yang merah itu lari ke yang gray, maka kita lihat di sini sebenarnya permasalahannya adalah taking control of failures. Apa? Yaitu mengubah yang namanya dari reaktif. Reaktif itu apa sih?
Reactive maintenance itu ketika saya repair setelah terjadi kegagalan. Itu yang disebut reaktif. Sedangkan saya mau pindahkan ke proaktif, yaitu saya repair sebelum terjadi kegagalan. Nah, jadi move dari reaktif ke proaktif. Kita semua tahu bahwa proaktif itu yang paling baik. Nah, apa yang telah kita lakukan? Banyak sekali saya ketemu klien yang sudah melakukan banyak hal, mulai dari reliability centered maintenance, lihat MTBF, maintenance planning, scheduling, analisa vibrasi, life cycle cost analysis, root cause analysis, macam-macam. Hasilnya bagaimana? Apakah hasilnya sesaat? Apakah hasilnya cukup hanya untuk studi? Atau hasilnya itu bisa sustain benefit, menghasilkan cost reduction atau increase production atau increase PA. Nah, jadi ini kita mesti lihat apa yang mau kita pergunakan. Perlu apa lagi yang butuh kita inovasikan. Kita harus melihat dasarnya atau basicnya. Secara fundamental, yang namanya kegiatan maintenance itu isinya sih hanya ini, Pak. Nomor satu, saya harus identifikasikan pekerjaan yang benar, right work. Pekerjaan yang bisa mengontrol kegagalan sebelum kegagalan itu terjadi dan mendapatkan konsekuensinya. Yang kedua, yaitu berusaha untuk melakukan work-nya right, atau pekerjaan yang benar tersebut dengan benar. Jadi apa yang harus dikerjakan, dikerjakan. Gitu ya. Tidak extend, kehilangan waktu, jadi nggak bisa dikerjakan, akhirnya gagal. Yang ketiga, provide right resources. Spare parts harus ada, dan tentunya manusianya juga harus di-equip dengan knowledge and skill. Jadi intinya tiga ini, yang berhubungan dengan yang biru ini, pertama yang kotak, maintenance strategi dan reliability management. Yang di tengah ini adalah maintenance work management, dan yang di maintenance strategi reliability management. Kita lihat apa sih yang namanya kerjaan yang benar, yang bisa membalance antara biaya yang kalau misalnya kita terlalu proaktif, sebelah kanan ini ya, maka kita lihat biaya proaktif maintenance-nya akan naik, proaktif maintenance downtime-nya akan naik juga. Misalnya saya panggil unitnya setiap 100 running hour saya panggil, kan downtime-nya jadi naik biayanya, losses-nya tinggi gitu ya. Tapi emergency downtime-nya turun. Kalau saya tinggi proactive maintenance effort-nya, maka saya bisa kondisi over maintenance. Kalau saya rendah, kurang proactive maintenance-nya, biaya proactive maintenance rendah, tapi biaya emergency downtime-nya tinggi. Jadi yang kita cari inilah right maintenance yang di tengah. Lalu mix-nya apa yang kita lihat? Nah, kembali lagi yang tadi kita bicarakan di awal. Ada yang namanya tactics basics ya. Di sini kita bicara yang tadi. Yang pertama, kalau maintenance itu gampang ya, menaikkan supaya saya punya capability balik ke awal. Intinya itulah repair, restore, atau replace. Condition-based maintenance itu adalah saya repair berdasarkan kondisinya. Kalau time-based, saya repair berdasarkan waktu. Kalau failure-based, saya repair berdasarkan kegagalan. Tunggu gagal baru saya repair. Nah, kalau condition-based maintenance, itu biasanya aktivitasnya adalah adanya pengecekan, lalu dimonitor, dan kemudian berdasarkan monitoring kesehatan atau alarm, maka saya repair. Itulah namanya saya repair based on condition atau maintenance based on condition. Kalau yang time based itu saya merepair atau replace atau saya maintain tergantung waktunya. Sudah waktunya saya repair. Tidak peduli kondisinya. Nah, ini yang kadang-kadang juga rancu. Dari strategi dari OEM bilangnya adalah time based. Kalau sudah 6.000 diganti. Tapi ketika kita bongkar kita lihat masih bagus ya. Pasang lagi. Wah, itu kadang-kadang suka bahaya tuh. Karena dari sisi strategi, ada analisanya, sudah dibilang harus time based, tapi kita decision sesaat, kita rubah. Hati-hati. Dan yang terakhir adalah failure based maintenance, di mana beda sendiri, karena dia sudah nunggu gagal, baru saya repair.
Nah, jadi yang pertama ini mengenai aset maintenance strategi, kita melihat semua tactics ini, namanya tactics ya, mau pakai tacticsnya apa nih? Condition based, time based, atau failure based. Semua tactics ini kita aplikasikan ke aset kita, jangan over, melainkan right maintenance. Jangan over, jangan under. Nah, ini biasanya menggunakan metodologi seperti RCM untuk bisa mendapatkan yang namanya aset maintenance strategi yang paling cocok untuk kita punya aset untuk konteks pengoperasian saya. Di mana saya punya fleet ada mungkin 40. Beda kalau fleet saya cuma ada 20 mungkin, atau ada 10. Ya, mungkin kondisi maintenance-nya strateginya bisa berbeda. Jadi kondisi maintenance itu harus disesuaikan dengan kondisi bisnis operasional kita. Setelah saya dapat aset maintenance strategi ini, lalu apa yang harus saya lakukan? Maka saya punya 2 hasil nih, 3 hasil Pak. Ada yang kebijakan tadi condition based atau disebut juga predictive maintenance. Ada juga yang disebut preventive maintenance atau time based. Dan ada juga yang run to failure ya, atau failure based. Yang khususnya prediktif karena ada kegiatannya tadi cek dulu, monitor, baru follow up. Maka biasa ada satu proses, yaitu asset health atau condition management. Apa sih asset health condition management ini? Basically kita memanage checking, kemudian kita manage monitoring, dan kita melakukan follow up. Kondisinya seperti ini jadinya. Checking yang paling simple pertama adalah menggunakan asset basic care. Jadi simple visual condition based checklist, gitu ya. Jadi kita menggunakan, biasa zaman dulu tuh pakai kertas, zaman sekarang artinya digital, kita pakai handheld. Ini yang paling sederhana. Yang kedua adalah kita menggunakan advanced PDM teknologi, seperti menggunakan oil analysis tadi dari ExxonMobil Lubricate ya, bisa digunakan. Dan kemudian yang ketiga kita pakai onboard data collector untuk melihat operation condition parameters. Nah, 3 tipe ini kemudian masuk ke dalam kita punya condition asset monitoring system. Dan di sini hanya melihat atau kita pakai algoritma atau formula di mana kita harus melakukan kalkulasi, atau kita menggunakan lebih advance lagi, machine learning, modeling, predictive analytics, supaya kita bisa mengambil decision yang tepat. Tapi ini hanya memberikan informasi kapan harus dilakukan maintenance-nya. Belum selesai maintenance-nya, harus di follow up. Kalau ada alarm, kalau ada laporan, kalau ada alert dari lubricant analysis lab juga, kalau nggak dilakukan alarm management, nggak ada gunanya. Gitu ya. Jadi harus di follow up supaya bisa menghasilkan proactive maintenance yang benar. Yang kedua, setelah itu, maka kita harus masuk hasil dari corrective maintenance tadi ke dalam area yang namanya work management. Di sini isinya planning, scheduling, eksekusi, dan close atau follow up. Oke. Dan tentunya juga harus disuplai dengan material atau spare parts yang benar. Nah, di sini kita bisa inspeksi apakah kita punya manajemen pekerjaan baik atau tidak. Oke. Di sini kita lihat apakah kita struggling untuk melihat backlog supaya bisa diselesaikan. Kalau kita janji mau selesaikan seluruh backlog, kelar nggak? Banyak emergency work atau tidak? Spare parts bagus atau tidak? Gitu kan? Total backlog kita ada berapa banyak? Apakah 2 kali lipat lebih jauh daripada kita punya capacity? Kita monitor nggak yang namanya kita punya effectiveness untuk managing maintenance work? Karena kita tidak bisa kontrol apa yang kita tidak monitor. Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa kontrol? Maka kita lihat Pak, yang namanya weekly maintenance schedule yang sudah dijabarkan menjadi daily schedule maintenance, misalnya dari sini kita punya ada PS 250, PS 500, kita lihat ada backlog ya, backlog 1, backlog 2, backlog 3, backlog 4, dan ini mau kita lihat ke available resources, dapat 1B ini, harusnya sih bisa dikerjakan 24 jam, kita lihat B-nya bisa dipakai untuk 2 unit, masuk nih semuanya, kita schedulekan dengan baik. Ya, lalu ada terjadi delay. Apa jadi delay? Washing unit lama, nunggu operator, belum dirilis by production. Akhirnya yang terjadi apa Pak? Yang 2 jam, backlog-nya nggak kerja, washing-nya telat, bisa jadi 3 jam.
ada emergency, expediting parts-nya nunggu, naik lagi backlog-nya, yang 8 jam jadi 10 jam, kualitasnya seperti apa, backlog-nya ini jalan masuk, akhirnya yang harusnya masuk HD103 dengan backlog ada 2, nggak masuk. Cuma masih bisa masuk PS-nya saja. Nggak masuk nih yang 2 ini, 2 sama 4. Apa yang terjadi? Overtime terjadi, schedule downtime terjadi, production schedule ada disruption, dan yang nggak terjadi itu backlog-nya, resulting in unscheduled breakdown. Oke, ini yang menjadi masalah ya. Jadi itu yang harus kita bereskan supaya yang saya punya tengah ini, planning, scheduling, eksekusi, follow up, dan spare parts itu beres supaya work management kita aman. Oke. Kemudian di sini ada performance management. Di sini berkenaan dengan reporting, managing asset, managing performance, dan sinkronisasi dengan roles. Dan setelah kita keluar dari performance management, kita lihat apa yang butuh diimprove, kita improve. Di sini ada continuous improvement element. Ada reliability issue management, ada RCA, root cause analysis, ya. Dan kemudian di bawah juga secara anatomi ada yang namanya information management atau mensintesa data menjadi informasi. Biasa ada 4 phase dilakukan di setiap perusahaan. Phase 1 adalah ketika perusahaan menggunakan IT hanya sebagai data storage dalam digital, historical saja ya. Fase kedua di mana dipakai sistem CMMS kita atau apapun juga sebagai otomasi saja supaya gampang ngisi WR keluar WO gitu ya, ngisi PR keluar PO udah gampang, nggak usah copy paste lagi. Fase ketiga ketika kita melihat kita punya IT sebagai manajemen tool, manajemen supaya saya bisa kontrol pekerjaan dengan workflow-nya. Dan fase keempat untuk mengintegrasikan semua data dan menjadikan sumber informasi untuk optimisasi decision. Nah, jadi anatomi ini yang saya jabarkan itu juga sudah diadaptasi oleh 12 organisasi maintenance non-profit society yang berkecimpung di bidang maintenance management di dunia ini ya. Dan bisa dilihat dari websitenya, dari GFMAM, itu ada panduannya untuk yang biru ini. Sama persis dengan yang kita bicarakan. Oke. Jadi anatomi atau elemen-elemen yang kita harus pastikan itu bagus, kita harus lihat di sini. Apa itu definisinya dan kita lakukan benar atau tidak. Kalau kita mau inovasi kita ke depan aman dan baik. Oke. Ini bisa dilihat di gfmam.org, ada panduannya, bisa di-download secara gratis. Oke, jadi kita bisa lihat apa yang harus kita lakukan. Dari sini kita bisa lihat kita punya maturitas. Kita itu ada di level mana? Reaktif, plan, proaktif, atau strategik. Sebagai contoh ya Pak ya, kadang-kadang inovasi itu diperlukan ketika kita berada di tempat yang satu, reaktif, berbeda dengan ketika kita ada di strategik. Contohnya, amazing innovation Pak, useful big data application. Saya punya Google Map atau Waze ini ya, di mana big data aplikasi semua masuk ke dalam sini. Saya lihat dengan real time condition monitoring ada kemacetan, dan di offer dengan optimisasi algorithm engine ada alternatifnya. Adaptasi ke kita punya location changing. Kita lihat di sini, ada decision-nya, identifikasi optimum corrective action-nya berdasarkan current condition. Bahkan ada remaining useful life-nya kalau kita punya terminologi. Ada 12.45, 15 menit lagi nih nyampe. Ya, kalau kita nyari berapa running hours lagi gagal, gitu ya. Inovasi ini berguna nggak? Berguna? Berguna. Buat siapa? Kalau saya lihat dipakainya identification of right working saja inovasinya, tapi aplikasi control work-nya itu untuk orang yang belum bisa kontrol, mungkin belum berguna ya, atau resource-nya juga tidak available, pusing juga nanti ya. Jadi kita pernah bingung nggak? Kita udah investasi machine learning, artificial intelligence, predictive tools, tapi benefit-nya nggak ada. Kalau saya salah penempatan, maka hanya satu inovasi yang tidak dibarengi yang lain nggak bisa nyampe juga. Hanya kaki kiri, kaki kanan ditinggal, nggak nyampe Pak ya. Oke. Jadi ini, nomor satu ke depannya kita harus memastikan kita tahu framework dan best practice-nya itu apa.
lalu kita bisa lihat organisasinya kita, seperti apa maturity-nya dan gap performance seperti apa, baru kita lihat prioritisasi, improvement, dan inovasi yang dibutuhkan. Pak Tommy, saya over 1 menit. Contoh aja Pak, improvement strategi yang sering nih Pak ya, ini tadi kita bicara nih awalnya. Tujuan pertama adalah mau kontrol breakdown failure. Langkah kedua adalah mau kontrol backlog. Langkah ketiga, mau mengurangi saya punya MTTR, tadinya downtime 8 jam, saya mau 6 jam mungkin, supaya operation bisa terus. Yang keempat, maunya adalah menjauhkan PM interval atau extend life maunya. Kenyataannya, apakah kita itu lompat dari kondisi sekarang langsung ke 4, berharap secara miraculous kita punya breakdown itu terkontrol dengan sendirinya, atau kita mau staging improvement-nya. Nah, tergantung kondisi kita itu ada di mana, itu yang kita harus lakukan. Oke, jadi sangat tergantung sama maturitas kita di mana, menentukan kita bisa kemana. Itu mungkin Pak Tommy secara 21 menit saya sampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Roy, super sekali tadi, clear banget ya. Jadi kalau yang terpenting di sini poinnya adalah maintenance itu adalah cara di mana kita harus fungsinya kembalikan kondisi unit ya seperti semula gitu. Ya. Apa aja banyak sekali strateginya nanti. Yang paling penting adalah kita harus bisa identify the right work, lalu do the work thing, lalu yang paling penting adalah provide the right resource gitu ya Pak Roy ya. Ya. Oke. Beberapa teman-teman sudah ada yang mulai tanya ini Pak Roy, tapi nanti kita akan kumpulkan di belakang. Silahkan Bapak